Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita atas rahmat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, mari berhimpun dan memuji serta menyembah Tuhan pada saat ini, serta arahkan pikiran dan hati kita untuk menyambut kehadirannya di tengah-tengah persekutuan kita. Mari berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan yang keempat. Kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini. Bapa Surgawi, hadilah Engkau sepanjang ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan langkah iman percaya kami. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri bermazmur secara berbalas-balasan. Mazmur 150 ayat 1 hingga yang ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Disilakan duduk, kita kidungkan Gita Bakti 22. Jemaat yang ada di rumah dan di tempat ibadah ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian untuk Tuhan yang disampaikan oleh saudara kita, Geri Leka. Kami persilakan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca kitab Injil. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang rahmani, yang bertakhta dalam kerajaan surga, berikan kami semua hikmat-Mu, kami semua yang beribadah mengawali tahun 2021 dengan ibadah bersama keluarga. Biarlah Tuhan memberikan kami Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan, pengetahuan sorgawi, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup beriman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai ke 40. Kita diundang berdiri, dengarkanlah pembacaan Injil. Demikian bunyi firman. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun,
seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang ada di rumah dan di tempat ibadah ini, Shalom. Saya mau bertanya, apakah saudara pernah merasakan percaya? Pokoknya percaya saja, walaupun belum terwujud. Atau pernahkah saudara menyatakan tidak percaya kalau belum ada buktinya? Jadi soal percaya dan tidak percaya itu sering mewarnai kehidupan manusia. Mungkin saudara-saudara dan saya mau menyampaikan begini, saudara sekalian, punya rasa trust atau percaya itu sangat penting. Ya. Trust atau percaya itu merupakan satu dasar untuk orang atau kita melakukan sesuatu. Untuk misalkan saya berikan contoh, menjalin satu hubungan antar dua orang, antar banyak orang, antar teman, antar suami istri, orang tua dan anak, hubungan antara majikan dan pelayan, bos dan anak buah, hubungan antara negara dengan negara yang lain. Kalau tidak ada rasa percaya, akan sulit menjalin hubungan, menjalin interaksi negara dengan negara, menjalin hubungan di dalam organisasi atau dalam rumah tangga. Jadi saya mau menyampaikan percaya itu sangat penting. Ya, saya percaya Anda percaya saya akan jalan satu hubungan yang baik. Nah, saudara, percaya itu merupakan satu jembatan yang penting dalam menjalin hubungan apa saja, baik personal, baik juga hubungan-hubungan yang lain. Ya, hubungan itu didasari pada rasa percaya.
maka akan lancar, saya katakan tadi, dan mudah untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara, percaya itu yang mau disampaikan oleh kitab Injil yang kita baca pada hari ini. Ya, ada percakapan Yesus dengan orang banyak. Kalau Yesus itu bercakap-cakap, mengajar, pasti ada murid-muridnya. Ya, orang banyak pada waktu itu banyak mengikuti Yesus. Tapi ada motivasi orang mengikuti Yesus. Motivasi itu terlihat dari pernyataan-pernyataan mereka, dari pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Yesus. Ya, pada waktu itu orang banyak menuntut satu bukti untuk bisa menjadi percaya pada Tuhan, untuk bisa menjadi percaya sebagai pengikutnya. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, saudara, Yesus mau sampaikan di dalam perikop ini bahwa untuk mempercayai apa yang diajarkan, untuk mempercayai dirinya sebagai sosok Mesias itu tidak mudah. Ya, maka Yesus mengajukan satu pernyataan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang banyak. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan supaya mereka menjadi percaya, apa yang harus mereka perbuat, apakah apa yang dilakukan mereka itu apa yang mereka lakukan dengan dasar percaya atau menunggu percaya atau di dalam keraguan-raguan untuk percaya. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, Yesus mengatakan, kalau kita baca pada ayat sebelumnya ayat 29, ini mengenai percaya. Dia mengatakan begini, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, hendaklah percaya kepada yang diutus Allah. Siapa yang dimaksud dalam kitab Injil yang disampaikan Yesus ini? Hendaklah percaya siapa yang diutus Allah adalah menyangkut satu statement yang dinyatakan oleh Injil Yohanes, bahwa yang dimaksud itu adalah Sang Mesias, Yesus, yang datang dalam manifestasi atau wujud seorang manusia yang disebut Yesus. Ya, orang banyak pada waktu itu mau percaya atau tidak pada identitas Yesus. Itulah yang menjadi satu pokok pertanyaan Yesus kepada orang banyak, bahwa mempercayai Yesus bukan soal menunggu bukti-bukti atau tanda-tanda atau mujizat-mujizat baru mereka percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus bukan soal apa yang harus dilihat secara kasat mata baru percaya. Ya, percaya pada Yesus bukan soal sudah dibuktikan baru percaya Dia Yesus sebagai penolong dan juru selamat, bukan soal itu. Percaya pada Yesus bukan soal ada mujizat, ada tanda-tanda, ada bukti. Ya, baru orang percaya. Murid-murid percaya, pengikut Yesus pada waktu itu percaya. Jadi soal percaya atau keyakinan kepada identitas Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Allah adalah menyangkut suatu keyakinan, percaya yang total, yang sepenuhnya diletakkan pada satu keyakinan bahwa Yesus benar adalah Allah, Tuhan dan Mesias itu. Nah, saudara, saya mau menyampaikan ulasan daripada kitab Injil ini secara sederhana pemahamannya, bahwa soal percaya itu sebuah keyakinan, sebuah refleksi dari dasar iman kepada iman. Ya. Percaya itu melewati batas-batas dari rasio kita, akal budi kita, pikiran kita yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, karena percaya kita dapat meyakini. Nah, itu percaya. Percaya itu saya sampaikan menyangkut soal iman. Iman menyangkut soal percaya.
Jadi kalau orang mengatakan dia beriman adalah orang yang percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan dikatakan saya beriman pada Kristus, tapi dalam hidupnya ragu-ragu terus. Saudara, ragu-ragu terus. Ada banyak orang Kristen, dia mengatakan saya percaya pada Kristus, tapi dalam realita hidup selalu meragukan tindakan-tindakan Allah, rancangan Allah, kehendak Allah di dalam hidupnya. Nah, saudara, perenungan kita pada hari ini mau menyangkut satu kehidupan percaya. Bagaimana percaya itu bukan soal, misalkan seperti konteks waktu itu, murid-murid pengikut Yesus mengatakan, saya baru percaya. Ya, kalau diberikan makanan seperti orang-orang Israel diberikan makanan mana, roti yang turun dari surga, baru saya percaya. Yesus katakan bahwa soal percaya itu bukan soal satu fakta. Musa mengangkat tangan, memohon pada Tuhan supaya Tuhan memberikan berkat untuk Israel dengan memberikan makanan roti mana. Tapi itu adalah kehendak Allah yang mau disampaikan kepada Musa, disampaikan kepada Israel. Perbuatan ajaib daripada Tuhan menyangkut adalah kehendak Allah untuk orang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa percaya pada Yesus itu adalah satu keyakinan ya, yang mendorong hati kita, pikiran kita, iman kita untuk sepenuhnya mempercayai kuasa Yesus. Ya, percaya kepada kewibawaannya, percaya kepada kehendaknya, percaya kepada rancangannya, percaya kepada kedaulatannya, percaya sepenuhnya juga pada rahasia-rahasia Allah yang mau dikuakkan, dinyatakan kepada saudara. Ya, saudara, percaya kepada Tuhan itu bukan soal ya kita sudah berdoa minta pertolongan Tuhan disembuhkan dari sakit, bukan soal kita sudah berdoa minta berkat Tuhan atau rezeki, bukan soal kita melakukan segala sesuatu apakah dikabulkan oleh Tuhan atau belum. Ya, soal percaya itu bukan soal ketika kita menaikkan doa secara instan harus dinyatakan, bukan. Soal percaya itu menunggu proses Tuhan untuk menyatakan bagi hidup saudara. Ya. Soal percaya itu meletakkan semuanya kepada rancangan Tuhan bagi saudara. Saudara, percaya kepada Tuhan itu berarti tidak meragukan apa saja yang Tuhan mau buat bagi saudara. Nah, saudara, percaya kepada Tuhan itu pokok penting dalam perjalanan kehidupan kita. Melangkah di awal tahun 2021, dan pada hari ini kita akan membuka ibadah-ibadah di seluruh jemaat Maranatha Denpasar, ibadah keluarga dan ibadah pelkat dan lain-lain. Ya, kita mulainya juga dengan rasa percaya pada Tuhan. Ya, karena percaya pada Tuhan itu akan mendorong kita untuk melihat bahwa Tuhan pasti sanggup untuk memenuhi apa saja yang menjadi keperluan-keperluan kita. Ya, Tuhan pasti sanggup. Baik kita meminta dan tidak meminta, Tuhan pasti sanggup untuk memberikan yang terbaik, tanda kutip yang terbaik untuk hidup kita. Ya, apa yang baik menurut kita belum tentu menurut Tuhan. Tapi yang terbaik menurut Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Nah, karena itu di dalam masa-masa pandemi yang masih terus berlangsung ini, ya, kita dibawa sebagai orang beriman, khususnya jemaat Maranatha Denpasar dan semua umat Kristen, ya, bahwa kita berjalanlah dengan percaya kepada Tuhan. Ya, tanpa kita minta pun Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya atau mempercayai Tuhan dalam perbuatannya, dalam tindakan nyatanya, dalam juga banyak hal. Karena apa? Tuhan sudah menyatakan satu hal yang pasti, bahwa Tuhan karena Dia menaruh percaya dan kasih-Nya kepada kita, Dia sudah memberikan dirinya.
Karena apa? Tuhan percaya kepada manusia. Manusia bisa kembali bertobat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan percaya, dia memberikan dirinya, mengorbankan hidupnya hanya untuk menebus dosa dan kesalahan manusia. Ya, Allah percaya bahwa manusia, kita bisa menjalin kembali hubungan dengan Tuhan, asalkan kita membuka hati untuk Tuhan, kita mempercayai Tuhan. Saudara, hal-hal di dalam hidup kita pasti akan Tuhan nyatakan kepada kita. Karena itu di tahun 2021 berjalanlah dengan percaya, dengan iman. Yang penting dalam hidup kita, apapun yang tersulit yang kita hadapi nanti di tahun 2021 ke depan, bahwa iman kita yang sungguh-sungguh akan bisa membentengi kita menghadapi masa-masa sulit, menghadapi masa-masa pandemi yang masih terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan akan bisa mengatasi masa-masa sulit dan pandemi, badai pandemi COVID-19 akan berlalu. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan pasti sanggup untuk membasmi apapun juga. Kalau Tuhan sanggup memberikan makan mana bagi Israel, dari tidak ada menjadi ada, ya, maka kita juga percaya bahwa pandemi 19 akan berlalu dan badai akan segera dituntaskan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan bahwa pembukaan ibadah di tahun 2021 ini akan mewarnai kita dengan landasan percaya. Mulailah melangkah dengan percaya kepada Yesus, mempercayai kuasanya, mempercayai langkah kita ke depan diatur oleh Tuhan, mempercayai segala sesuatu di dalam kehendak-Nya. Belajarlah kita melangkah di tahun 2021 dengan hal percaya, mempertaruhkan hidup kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, tidak mudah untuk menjadi percaya, tetapi mulailah dari kita sendiri. Ya, dalam masa-masa yang sulit ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, kita harus terus membangun tanggul keberanian kita untuk menahan banjir rasa takut itu. Ya, krisis yang hebat yang kita sudah alami tahun 2020, 10 bulan lamanya, ya, sampai hari ini juga masih, ya, terjadi krisis yang hebat. Tetapi saudara, kenapa kita masih ada? Kita masih hidup. Mau membawa kita melihat Tuhan, memberikan kesempatan untuk kita untuk melihat banyak hal yang baik dari Tuhan. Saudara, krisis yang hebat akan melahirkan sosok yang hebat dari hidup saudara-saudara. Krisis yang hebat akan melahirkan sosok orang percaya yang hebat. Karena saudara dan saya menghadapi krisis di tahun 2020 dengan Tuhan, maka kita juga akan siap menghadapi krisis yang akan terjadi kini dan akan datang dengan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara, mulailah berjalan dengan iman. Hilangkan rasa takut dan khawatir. Percaya saja pada Tuhan. Dia akan menolong saudara tepat pada waktu Tuhan. Amin.
Jemaat yang ada di rumah-rumah dan di tempat ibadah ini, kita berdoa. Tuhan, berkatilah Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi, berkatilah Presiden dan Raja-Raja Ratu di muka bumi. Biarlah mereka selalu mengarahkan hidup mereka untuk kepentingan rakyat dan membangun satu relasi percaya untuk kehidupan yang baik di akan datang. Kami berdoa berikan sehat, kekuatan, kemampuan, dan hikmat Tuhan untuk Presiden Jokowi, seluruh aparat pemerintah, dan pemimpin bangsa di muka bumi. Kami berdoa untuk gerejamu di seluruh muka bumi, gerejamu GPB secara khusus di Indonesia. Biar Tuhan memberikan hikmat bagi pimpinan Majelis Sinode GPIB, Bapak Pendeta Kariso Rumambi beserta dengan seluruh fungsionaris Majelis Sinode, agar mereka dapat mengemban tugas yang berat dengan penuh iman kepada Yesus. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang berlangsung di jemaat-jemaat Kristen, di jemaat GPB Maranatha. Biarlah dari awal kami boleh membuka dengan ibadah, dan kami percaya seluruh gerak perjalanan gereja ke depan ada dalam gerak tuntunan Tuhan. Tuhan juga akan memberkati semua para pelayan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para pastor, para majelis jemaat, penatua diaken, ke-6 pelkat komisi yang ada dalam tuntunan tangan Tuhan sekarang dan akan datang. Kami meletakkan harapan-harapan keluarga jemaatmu di sini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan berilah berkat, rezeki, masa depan yang baik bagi tiap-tiap jemaat, keluarga, Maranatha Denpasar, simpatisan, dan orang-orang yang percaya kepadamu. Berikan berkat untuk masa depan anak-anak. Taburkanlah rezeki dalam studi mereka. Buatlah mereka juga dapat tabah dan kuat menjalankan kehidupan bersama orang tua dan anak. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang sedang studi, juga studi teologi. Biarlah Tuhan memberkati mereka sukses di masa depan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Setwadu, dan juga Bapak dan Ibu Riko Mahulete, bersama dengan semua penumpang pesawat Sriwijaya SJ182 yang mengalami kesedihan sampai hari ini. Biarlah dalam empati bersama keluarga, Tuhan memberikan kekuatan, iman teguh, pengharapan, dan Tuhan gantikan kegalauan mereka dengan percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan yang adil dan baik bagi mereka semua, juga untuk keluarga Setwadu dan keluarga Mahulete. Kami berdoa untuk keluarga yang menunggu berita yang pasti. Biar mereka terus pasrah berserah kepada Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan, biarlah baik mereka terima. Biarlah keputusan Tuhan yang terjadi dan mereka mengikuti kehendak-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan juga Gary Leka, juga organis, pianis, pemandu lagu, majelis jemaat yang bertugas, semua multimedia. Biar Tuhan pakai di tahun ini dan ke tahun yang sedang berlangsung, berjalan dalam tuntunan Tuhan yang maha baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Vikaris Jennifer. Biarlah Tuhan juga peduli memberikan dia sehat, umur panjang, bahagia. Terutama Tuhan selesaikan tugas-tugasnya agar ia juga menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan untuk kini dan akan datang. Tuhan persiapkan semua vikaris GPIB untuk menjadi hamba yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, Engkau boleh mendengarkan doa kami ini dan sempurnakan semuanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, bait 1 dan yang ketiga. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Allah Tuhan kami atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memberikan sebagian kecil apa yang kami miliki. Kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk. Warta keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta keluarga pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu pada ibadah keluarga di awal tahun 2021 kepada Ibu Bapak Jemaat khususnya yang mengikuti ibadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dan untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Demikian warta sektor hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan berkati kehidupan kita bersama. Terima kasih.
Jemaat yang ada di rumah diundang untuk berdiri. Jemaat sekalian, kembalilah di dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadikanlah firman Tuhan yang telah bersama kita dengar sebagai penuntun hidupmu. Saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kita semua kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.